bimbinganmu ya sangat perlu. Beri pertolongan, kuat kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Gelap perjalanan, yang akan ku tempuh. Namun teranglah jalan jiwaku, susah sengsara kini ku derita, damai menanti di surga Bapa. Oh Juru Selamat, oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu ya sangat perlu. Beri pertolongan, kuat kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Ya, sesuai dengan pujian daripada kata-kata daripada pujian ini, kita percaya bahwa pada saat kita berduka seperti ini, tetapi ada Juru Selamat yang hidup, yang menopang dan membimbing, memegang tangan kita pada saat kita memerlukannya. Saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang 14. Injil Yohanes pasal yang 14, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga berbunyi demikian. Rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar, menyimpan firman Tuhan dalam hatinya, serta melaksanakan dalam kehidupannya. Sebelum kita bersama merenungkan bagian ini, mari kita tunduk kepala, berdoa, pimpinan Tuhan memberikan pencerahan kepada kita untuk kita bisa kebenaran firman Tuhan ini. Kami datang kepadamu ya Tuhan, firman-Mu telah kami baca bersama, dan sebentar kami akan merenungkan bagian firman-Mu ini ya Tuhan. Kiranya tolong agar kami boleh sungguh mengerti, bukan hanya mengerti, kami boleh menghidupinya dan boleh melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, khususnya kami sekali lagi menyerahkan keluarga yang ditinggalkan, biar firman-Mu boleh menjadi kekuatan dan hiburan bagi setiap anggota keluarga yang ditinggalkan. Kami menyerahkan juga bagi saudara-saudara para handai tolan yang pada sore hari ini tidak berada di tempat ini, tetapi mereka yang mungkin mengikuti acara ini melalui Zoom, kiranya Tuhan juga tolong sehingga sungguh Tuhan mereka juga boleh merasakan suasana penghiburan ini. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang saya kasihi, saya teringat baru beberapa bulan yang lalu, mungkin sekitar 4 bulan yang lalu, ada seorang bapak yang dari Bandung asalnya,
yang seorang pengusaha besar, seorang kaya raya, tapi dia sudah berkantor di Jakarta. Kebetulan beberapa keluarganya kami kenal. Dia meninggal karena COVID. Jadi Bapak ini meninggal karena COVID, jadi protokolnya memang harus langsung langsung dikebumikan atau dibakar begitu ya, dan tidak boleh ada yang datang menjenguk ya, bahkan anggota keluarga pun yang paling dekat sekalipun hanya bisa dari agak jarak ya, agak kejauhan untuk mengikuti acara kedukaan tersebut. Saudaraku sekalian, banyak orang yang merasa kasihan begitu ya kepada Bapak ini yang begitu sukses dalam usahanya, begitu kaya raya, salah seorang konglomerat di Indonesia ini, tetapi meninggalnya begitu saja. Ya, yang barangkali dalam keadaan normal itu barangkali rumah duka itu akan penuh sesak mungkin ya. Mungkin akan ada banyak pejabat-pejabat tinggi juga akan datang, ya kan? Bagaimana biasanya kalau orang terkenal meninggal ya. Dan mungkin biasanya ke acara kedukaannya, pemakamannya bisa berpuluh-puluh bus, mungkin ratusan mobil begitu ya. Tetapi ini sepi, siapa-siapa, hanya beberapa anggota keluarga inti yang dari kejauhan saja. Bapak Ibu dan saudara sekalian, jadi saya berpikir bahwa sungguh hidup ini kadang-kadang ya, apa yang kita perjuangkan itu tidak ada artinya kalau kita tidak sungguh-sungguh mengerti makna kehidupan ini pada akhir daripada kehidupan kita. Dan kalau pada akhir kehidupan kita itu bisa dikelilingi oleh anggota keluarga kita yang dekat, orang-orang yang mengasihi kita, ya, masih bisa sempat mengantar dan sebagainya di acara kedukaan. Saya pikir itu adalah satu kebahagiaan tersendiri mestinya ya bagi orang yang dipanggil Tuhan itu. Dan itu yang terjadi dengan Koawi ini, ya. Pada malam terakhir sebelum Koawi ini dipanggil Tuhan, ya, lalu kemudian sempat dibaptis, ya, saya melaksanakan baptisan dan melihat bagaimana semua saudara lengkap di situ, luar biasa ya. Istrinya, anak-anak ada di luar negeri ya, tetapi mereka tetap bisa kontak dengan papanya ya, pakai video call ya, bisa mengucapkan ya kata-kata kepada papanya, didengerin ya, menyatakan bahwa mereka sayang kepada papa, papa tenang, jangan khawatir ya, kedua anaknya dua-duanya bergiliran ngomong ya, jangan khawatir, nanti mama akan kami jaga dan sebagainya ya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya berpikir bahwa itu satu ini ya, satu kebahagiaan tersendiri ya. Kalau seorang tatkala dia dipanggil Tuhan itu mendapatkan ya kesempatan yang demikian. Saudara sekalian, memang kehidupan dan kematiannya adalah satu misteri bagi banyak orang ya. Dan khususnya banyak orang yang begitu takut menghadapi kematian itu. Ya, banyak orang yang mereka tidak tahu apa yang terjadi dengan orang yang mereka kasihi. Banyak orang yang tahu kematian sesuatu hal yang menyedihkan. Ada yang menganggap bukan hanya menyedihkan ya,
tetapi menganggap sebagai satu plan, gitu ya. Karena itu ya banyak orang Tionghoa kan tidak suka dengan kata-kata yang bunyinya mirip dengan kata-kata mati dalam bahasa Tionghoa ya. Se, ya. Jadi angka 4 orang Tionghoa tidak suka ya. Se, ya. Bunyinya agak ini. Jadi kalau Anda ke gedung-gedung ya tingkat tinggi dan sebagainya, hotel-hotel ya, kebanyakan ya, apalagi yang pemiliknya itu adalah orang Tionghoa itu tidak ada lantai 4, ya kan ya, karena nggak ada orang yang mau tinggal di lantai itu. Ya. Saya belakangan itu pelayanan membantu di cabang kami yang di TKI kan ya. Dulu saya tidak pernah memperhatikan ya, baru belakangan saya enggak. TKI itu ada saat TKI 1, 2, 3, langsung loncat ke 5. Ya, kenapa nggak ada TKI 4? Oh iya, baru nggak juga ya. Rupanya kalau ada, mungkin nggak ada orang yang mau tinggal di situ kali ya, khususnya orang Chinese ya. Jadi Bapak Ibu memang demikian ya. Kami seringkali memimpin acara kedukaan ya, memimpin acara kedukaan dan ya dalam masa COVID ini kalau tutup peti tidak ada ya, tabur minyak wangi dan sebagainya itu. Nah biasanya dalam acara kedukaan waktu tabur minyak wangi itu banyak orang yang sambil menaburkan minyak wangi sambil mukanya menoleh ke arah lain ya. Menaburkan ini ya, menganggap sebagai satu sialan ya, kalau memandang orang yang meninggal itu. Tapi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mengapa saya katakan ini ya? Saya katakan bahwa dari firman Tuhan sebetulnya konsep orang percaya mengenai kematian itu bukan demikian ya. Bukan kesedihan, bukan kesialan, tidak ya. Bahwa bersedih sudah pasti manusia, mana mungkin kita tidak bersedih ditinggal oleh orang yang kita kasihi, yang setiap pulang bersama dengan kita. Saya tidak tahu ini Ibu Yuke ini sudah menikah berapa tahun ya? 40 lebih ya? Berapa 40? Menikah berapa tahun? 40 berapa? Udah kawin Mas? Belum? 40 ya? 40 lebih mungkin ya? Ya. 40 tahun lebih, mana mungkin tidak berduka ya, ditinggal oleh orang yang sudah bersama-sama dengan kita lebih 40 tahun, suami yang setia kepada keluarganya, kepada istri dan anak-anaknya. Tetapi di dalam kedukaan kita, firman Tuhan berbicara sesuatu yang sangat optimis sekali mengenai hal kematian itu. Di dalam Yohanes pasal yang 4 berbicara rumah Bapa. Ada beberapa bagian firman Tuhan itu yang berbicara tentang kematian dengan sangat optimis dan tidak memandang kematian itu seperti konsep orang-orang dunia ini. Ya. Rumah Bapa, kita meninggalkan dunia ini, kita kembali ke rumah Bapa kita di surga. Ya. Saudara, kalau kita tahu ya kita bepergian jauh, lalu kita kembali ke rumah Bapa, itu ada sesuatu yang sangat menyenangkan sekali. Ya, Kawi, Bu Yuke, kalau anak-anak di luar negeri pulang ke rumah kan dia senang ya kembali ke rumahnya, rumah aman bersama dengan orang tua mereka, di mana mereka mungkin dulu dibesar. Ya. Jadi rumah Bapa, yaitu konsep kita kembali, makanya kita bilang rest in peace ya, rip itu ya, istirahat di dalam damai. Itu konsep kematian daripada orang percaya firman Tuhan. Jadi kita melepaskan kepergian daripada Pak Awi ini bukan dengan satu tanda tanya, kesedihan dan sebagainya, tetapi dengan damai kita menghantar dia di surga. Saudara sekalian,
Bagian firman Tuhan yang lain berbicara tentang kematian itu sebagai apa? Kita lihat banyak bagian di kitab Wahyu sebagai reuni, ya, reuni. Reuni apa? Berkumpulnya kembali, reuni dengan orang-orang yang sudah mengasihi kita, yang mendahului kita, orang-orang percaya, saudara-saudara seiman, ya. Dan di situ di rumah Bapa di surga itu kita bersama-sama memuji Dia di dalam suasana sukacita abadi yang Bapa surgawi berikan kepada kita. Jadi saat dimana kita reuni, ya, kalau kita reuni senang sekali coba, ya. Sekarang kan musim reuni, lagi pandemi ya nggak ada ya. Bisa juga pakai Zoom, betul ya. Banyak sekarang reuni digantikan dengan Zoom ya. Beberapa saat yang lalu juga saya seluruh keluarga besar di luar negeri ada di mana ya, itu reuni ya, reuninya kayak Zoom. Itu kalau nggak salah Imlek tahun lalu ya. Sebentar lagi kita juga Imlek reuni juga ya. Tapi mungkin tahun ini reuninya nggak bisa seluruh keluarga besar kumpul ya. Tapi kita tetap bisa reuni melalui Zoom. Tapi reuni itu suasana yang menyenangkan ya. Kita reuni dengan keluarga yang jauh, reuni dengan teman-teman sekolah kita, satu angkatan, ada angkatan SD juga ada ya, SMP, SMA ya, reuni tempat teman kuliah, suasana yang sukacita sekali. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Koawi ini pada saat terakhir dalam kehidupannya bukan kebetulan ya. Kami sempat besuk sebelumnya juga waktu didoakan sudah mulai kelihatan ya. Dia waktu itu masih bisa interaksi, bisa bicara, sudah mulai kelihatan hatinya begitu terbuka, responi firman Tuhan ya. Amin, dia bisa ikut katakan itu dan sebagainya ya. Jadi kita percaya bahwa bagi Bapak Awi juga tersedia rumah Bapak di surga. Dan satu waktu ya kita juga orang-orang yang mengasihi Dia akan ada reuni juga bersama dengan Bapak ini. Ya, dia juga ada reuni sekarang bersama dengan orang-orang yang mengasihi Dia, yang sudah mendahului Dia. Saat reuni itu kematian. Tetapi yang ketiga, yang paling luar biasa, yaitu yang Paulus katakan dalam 2 Timotius pasal yang keempat, yaitu kematian itu adalah saat menerima mahkota. Luar biasa ya. Saat kita sudah menyelesaikan pertandingan kita, pertandingan iman, perlombaan kita dalam dunia ini, dan kita meninggalkan dunia ini, itulah kematian saat kita menerima mahkota kebenaran. Kata Paulus dalam 2 Timotius pasal yang keempat. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Itu gambaran yang diberikan oleh Paulus, yang diberikan oleh firman Tuhan bagi setiap orang yang percaya, yang setia mengikut Dia, yang telah menyelesaikan perlombaan iman dengan baik, maka kita meninggalkan dunia ini, menanggalkan tubuh kita yang fana ini, masuk dalam kekekalan, dan itu saat kita menerima mahkota kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita. Dan Paulus katakan bukan hanya kepada Paulus saja, kepada setiap orang yang mengasihi Dia. Saudara bisa membayangkan ya, saat kita menerima mahkota, bahwa Tuhan sendiri Sang Juru Selamat akan mengenakan mahkota kebenaran, mahkota yang abadi kepada kita sekalian. Bapak Ibu dan saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, gambaran-gambaran itu yang Tuhan berikan, yang firman Tuhan berikan mengenai kematian itu. Karena itu sekali lagi saya katakan bahwa betul kematian itu adalah perpisahan yang sementara, tetapi ya perpisahan, dan perpisahan itu selalu tidak mengenakan ya. Selalu ada bagian yang kosong dalam kehidupan kita. Ada bagian yang seolah-olah ikut pergi bersama dengan orang yang kita kasih, yang sudah mendahului kita. Betul, secara manusiawi demikian. Tetapi sekali lagi firman Tuhan berbicara mengenai kematian itu bukan secara pesimis, tetapi saat kita kembali ke rumah Bapa di surga, saat kita reuni
dengan orang-orang yang sudah mendahului kita, yang mengasihi kita. Dan saat kita bahkan menerima pahala, menerima mahkota surgawi yang Tuhan sediakan bagi anak-anaknya, bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Karena itulah dengan keyakinan iman itu kita melepaskan kepergian daripada Koawi ini. Koawi yang dalam saat terakhirnya dia sempat dibaptis, maka ini adalah saat dia sekarang diterima kembali di rumah, di pangkuan Bapa di surgawi dalam perjamuan yang kekal yang Tuhan sediakan bagi anak-anaknya. Semua keluarga barangkali sepakat ya bahwa Koawi ini pergi dengan tenang ya, pergi dengan tenang, dan itu memang pengaturan Tuhan bagi Koawi ini. Kiranya semua kita juga boleh mengatakan bukan selamat tinggal kepada Koawi, tapi sampai berjumpa kembali di rumah Bapa di surga yang Tuhan sediakan bagi Koawi dan bagi setiap kita yang percaya dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus sebagaimana dikatakan dalam Yohanes pasal yang ke-14 tadi. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa sekali lagi. Sekali lagi kami datang kepadamu ya Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih melalui firman-Mu kami boleh diberikan kekuatan penghiburan dan kami boleh mengerti apa itu makna kematian bagi orang percaya dan juga khususnya bagi Koawi yang telah mengambil kesempatan dan yang Kau beri kesempatan pada saat terakhir dalam kehidupannya yang boleh menerima Engkau sebagai juru selamat pribadinya. Kiranya hal ini juga boleh menjadi sukacita bagi seluruh keluarga besar, bagi Ibu Yuke, dia boleh bersama-sama juga mengikuti jejak iman dari Koawi, anak-anaknya yang sudah percaya dalam Tuhan, dan seluruh keluarga besar dari keluarga Wijaya ini, keluarga Huang ini ya Tuhan, kiranya Engkau yang menolong mereka, baik dari generasi yang pertama, yang kedua, maupun generasi yang ketiga. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan setiap kami, khususnya anggota keluarga dekat, dan Ibu Yuke yang dalam hari-hari ini terus mendampingi dalam acara kedukaan pada saat di rumah sakit juga ya Tuhan. Kau berikan kekuatan, kesehatan ekstra kepada mereka ya Tuhan, khususnya bagi Ibu Yuke, sehingga esok hari acara kedukaan seluruh dari mulai pemberangkatan jenazah kiranya Kau pimpin ya Tuhan, sehingga semuanya berjalan dengan lancar di dalam pimpinan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Segala puji syukur kami kembalikan kepada Engkau. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mengakhiri kebaktian penghiburan pada malam hari ini, ada wakil dari keluarga yang akan menyampaikan 1-2 patah kata. Kami persilakan. Bohong pakai ya, masker pakai aja. Aku tadi lepas aja nih. Ya, bohong pakai aja, maskernya pakai aja bohong ya. Selamat malam kepada Bapak, Ibu, dan hadirin semua. Pertama-tama, saya mewakili keluarga besar Beni Wijaya. Yang pertama yang saya ingin ucapkan adalah saya bersyukur kepada Tuhan Yesus yang sudah mendampingi perjalanan Koko di dalam perjalanan sakitnya, sudah mendampingi, menyertai, dan memberikan dia kekuatan. Kasih karunia Tuhan cukup sampai
pada perjalanan akhir yang dia jalani. Itu yang pertama yang saya syukuri dan benar-benar bersyukur kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, atas mewakili keluarga besar, saya mengucapkan terima kasih buat Muse Henry dan Semu Lili yang sudah melayani di dalam pelayanan masa-masa terakhir dan sampai ke dengan baptisan yang dilakukan buat Koko. Terima kasih buat Muse dan Semu yang sudah berespon cepat dan sehingga pada waktunya yang Tuhan kasih, Koko bisa menerima Tuhan Yesus dan juga dilayani di dalam baptisan. Saya juga berterima kasih buat Majelis GKI Anugerah yang sudah memungkinkan pelayanan kebaktian duka ini bisa diselenggarakan. Terima kasih untuk semua hamba Tuhan dan juga majelis yang sudah melayani. Saya juga berterima kasih buat Ibu Bapak dan para tamu yang malam hari ini hadir dan juga saudara-saudara yang hadir yang sudah meresikokan dirinya malam hari ini hadir. Terima kasih. Kiranya pemeliharaan dan perlindungan Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Kalau sampai ada pelayanan yang kurang memuaskan, saya minta maaf dalam keadaan yang penuh dengan keterbatasan ini. Terima kasih. Terima kasih. Tadi demikian kata sambutan dari wakil keluarga. Bapak Ibu sekalian, kita akan segera mengakhiri kebaktian penghiburan pada malam hari ini. Kami undang kita semua untuk bagi berdiri. Kita akan menaikkan pujian yang terakhir, yaitu nomor 6. Kata-kata pujian ini, pasti Tuhan beserta kamu. Pasti Tuhan beserta kamu, rahmat-Nya melindungi kau, Tuhan jadi gembalamu, sampai kita bertemu lagi. Bertemu di hadapan Tuhanku, bertemu pasti Tuhan beserta kamu. Ayat yang kedua, pasti Tuhan beserta kamu. Tuhan jadi pemimpinmu sampai kita bertemu lagi, bertemu di hadapan Tuhanmu, bertemu pasti Tuhan beserta kamu. Yang ketiga, pasti Tuhan beserta kamu, kasih-Nya mengantarkan kau dan hidupmu sampai kita bertemu lagi, bertemu di hadapan Tuhanmu, bertemu pasti Tuhan beserta kamu. Sekali lagi bertemu di hadapan Tuhanmu, bertemu pasti Tuhan
beserta kamu. Kita masuk dalam doa penutup sekaligus doa berkat. Terima kasih ya Tuhan, Kau sudah memimpin dalam seluruh rangkaian kebaktian penghiburan pada malam hari ini ya Tuhan. Kami sekali lagi menyerahkan untuk acara esok hari, pagi-pagi ya Tuhan, mulai dari acara keberangkatan sampai ke krematorium juga Kau pimpin, dan sekali lagi hamba memohonkan perlindungan dan juga kekuatan kesehatan Tuhan menyertai khususnya anggota keluarga yang ditinggalkan. Damai sejahtera dan Allah pada persekutuan dalam Roh Kudus dan khususnya keluarga yang ditinggalkan mulai hari ini sampai seterusnya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Satu pengumuman saja, yaitu esok hari, ya, hari Senin tanggal 1 Februari jam 7 pagi, ya, cukup pagi memang, jam 7 pagi, tapi ini permintaan dari keluarga, jam 7 ya, akan diadakan kebaktian pelepasan, dan kemudian jenazah akan diberangkatkan ke krematorium Cikadut jam 8 pagi. Kiranya hal ini bisa disampaikan kepada para hadirin sekalian. Demikian, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi kiranya Tuhan memberkati kita semua.